Al-Iman TV. Nah, siapakah wali Allah itu? Yang menjawabnya Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka wali Allah itu adalah, berdasarkan ayat ini, wali Allah itu adalah kullu mu'minin muttaqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita melanjutkan pembahasan Risalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada anwa'ul iradah, macam-macam iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah membahas tentang dua macam iradah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah al-iradah al-kauniyah, kehendak Allah secara kauni, artinya Allah menghendaki keberadaan sesuatu dari makhluknya, baik maupun buruk. Allah menghendaki ada. Ini iradah kauniyah. Hiya al-masyiatu asyamilatu li jami'il mawjudat. Dia berupa apa? Kehendak yang mencakup semua yang ada di alam semesta ini, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iradah kauniyah, baik maupun buruk. Kemudian yang kedua, yaitu iradah asy-syar'iyyah. Iradah asy-syar'iyyah ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehendak Allah, yang Allah mencintainya, Allah meridhoinya. Ini iradah asy-syar'iyyah. Makanya Allah mensyariatkan agamanya, dan Allah menyukai syariatnya. Allah ridho pada syariatnya. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisinya adalah Islam. Dan ini sudah kita bahas tentang iradah asy-syar'iyyah dengan dalil-dalilnya, contoh-contoh ayat
yang juga sudah dibacakan. Dan di antara perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syariah, bahwa iradah syariah itu tidak mesti harus terjadi. Allah menyukai, Allah mencintai sesuatu itu, namun tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Ya. Wa syar'iyatu la yalzamu biha wuqu'ul muradi wa la yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu. Bagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, bahwa iradah syariah adalah la yalzamu biha wuqu'ul murad. Tidak mesti dengan kehendak syariah ini tadi yang dimiliki oleh Allah taala, tidak mesti terjadi apa yang Allah inginkan dari sisi syariah. Wala yakunul muradu fiha illa mahbuban lahu, dan yang diinginkan oleh Allah dari iradah syariah ini tidak lain kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, wala yakunul muradu fiha ay fil iradah asy-syar'iyyah illa mahbuban lahu. Jadi kehendak yang bersifat syariah itu adalah tidak lain sesuatu yang dicintai, disukai oleh Allah Ta'ala. Kaqaulihi Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah ingin untuk menerima atau memberi taubat kepada kalian, menerima taubat kalian, mengampuni kalian. Ini yuridu di sini artinya apa? Yuhibbu. Ya, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah menghendaki untuk ridha kepada, untuk bertobat, untuk menerima taubat kalian. Sekarang pertanyaan yang terakhir ketika akhir pertemuan, pertanyaannya kata Syekh rahimahullah taala, halillahu yuridul ma'asiyah? Apakah Allah menghendaki adanya maksiat itu? Fadaqul, kata Syekh rahimahullah taala, yuriduha kaunan la syar'an. Allah menghendaki maksiat itu terjadi secara kauni. Maka betul terjadi maksiat iblis kepada Allah. Itu maksiat atau bukan? Maksiat. Tidak mau sujud pada Allah, pada Adam. Allah perintahkan iblis untuk sujud pada Adam, dia tidak mau. Berarti terjadi apa tidak? Terjadi. Dan itu kehendak Allah untuk terjadi. Tetapi secara kaunan memang harus ada dalam catatan Allah, dalam kehendak Allah di alam semesta ini, bahwa itu harus ada. Tetapi bukan syar'an, bukan sesuatu yang Allah cintai maksiat itu. Jadi kalau ada orang bertanya, apa Allah menghendaki adanya kemaksiatan? Jawabannya yuriduha kaunan wala syar'an. Allah menghendaki terjadinya maksiat itu secara kauni, tetapi Allah tidak menghendakinya secara syar'i. Karena Allah tidak memerintahkan kepada yang keji. Ya, innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Karena Allah tidak menyukainya. Tetapi Allah takdirkan bahwa itu ada. Bahwa itu ada. Itu semua dari takdir Allah secara kauniyah. Secara kauni. Jadi yuriduha kaunan la syar'an. Allah menghendaki maksiat itu ada secara kauni, tapi bukan secara syar'i. Li'anna al-iradata syar'iyyah bima'na al-mahabbah. Karena iradah syariah itu kaitannya dengan makna mahabbah, cinta, suka. Wallahu la yuhibbul ma'asiyah. Dan Allah tidak menyukai maksiat. Allah tidak mencintai maksiat itu. Bahkan Allah melarang. Tapi Allah menghendaki terjadi. Walakin yuriduha kaunan ay masyiatan. Akan tetapi dia Allah menghendaki maksiat itu terjadi secara kauni. Fakullu ma fis samawati wal ardi fahuwa bi masyiatillah. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa nu'minu anna muradahu al-kauniyya wasyar'iyya tabi'un li hikmatihi. Wa nu'minu, dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, anna muradahul kauniyah, bahwa kehendak Allah yang berupa kehendak kauniyah, wasyar'iyah, dan kehendak berupa syariah, tabi'un li hikmatihi, semua itu mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada hikmahnya. Ketika Allah menghendaki adanya iblis, ada hikmah di balik kehendak Allah adanya iblis itu. Padahal iblis durhaka kepada Allah, tidak turut pada perintah Allah. Ketika Allah menghendaki adanya para malaikat yang taat pada Allah Ta'ala, ada hikmahnya. Jadi, anna muradahul kauniyah wa syar'iyah tabi'un li hikmatihi, bahwa semua kehendak Allah Ta'ala, baik yang kauni maupun yang syar'i, baik yang berkaitan dengan kehendak Allah akan terjadinya sesuatu itu, atau yang kaitannya dengan kecintaan Allah kepada sesuatu itu yang terjadi, semua ini ada hikmahnya. Tabi'un li hikmati, mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma qadahu kaunan aw ta'abbudan bihi khalquhu syar'an fa innahu li hikmatin wa ala wafqi al hikmati. Ala wafqi, bukan wifqi. Yang pegang pulpen, yang pegang kitab, kasih harokat. Khawatirnya kalau sendirian baca yang lain, bisa jadi wufqi. Iya. Itu pentingnya ad-dabt, pentingnya harokat. Makanya salah satu syarat ulama hadis itu hadisnya sahih adalah dabatnya tepat. Maka jangan Anda gampangan masalah harokat. Kalau seorang ahli hadis dabat harokatnya tidak tepat atau kurang tepat, derajat hadisnya turun dari sahih kepada hasan. Makanya jangan gampangan masalah harokat. Ya, apalagi dalam tahap belajar harus perhatikan masalah harokat. Fakullu ma qadahu kaunan, maka setiap apa saja yang diputuskan oleh Allah, ya, bahwa hal itu terjadi, kaunan, ma qadahu kaunan, setiap yang diputuskan oleh Allah itu terjadi, au ta'abbad bihi khalquhu syar'an, atau sesuatu yang Allah perintahkan hambanya untuk mengerjakannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah secara syar'i, fa innahu li hikmatin, semuanya itu adalah karena suatu hikmah, wa ala wafqi al hikmati, dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi, semua yang diputuskan oleh Allah Ta'ala bahwa ini harus ada, ya, yang dikehendaki oleh Allah, qadau kauna, atau sesuatu yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah pada Allah secara syar'i, semua itu tidak luput dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan dia sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sawaun alimna minha, ya, sawaun, sama saja, alimna minha, apakah kita mengetahui dari hikmah itu malam na'lam, apa yang tadinya kita tidak ketahui, au taqassarat uquluna andalika, atau akal kita memang tidak terjangkau pada hikmah tersebut. Kita wajib untuk meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, baik yang Allah kehendaki kaunan secara kauni ataupun yang dikehendaki oleh Allah secara syar'i, semuanya itu adalah ada hikmah di balik itu. Entah kita tahu atau tidak. Karena apa? Allah Ta'ala itu diantara nama-nama Allah adalah Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Jadi fa innahu li hikmatin wa ala wafqil hikmati.
Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, ya, wa min asma'illah al-husna al-hakim. Di antara nama-nama Allah yang terbaik adalah Al-Hakim. Ya, wa huwal azizul hakim. Innallaha azizun hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala tentang nama Hakim pada firman Allah, innaka antal azizul hakim. Kata beliau, Al-Hakim artinya alladzi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Jadi yang dimaksud dengan Al-Hakim, makna Al-Hakim yaitu zat alladzi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Apa arti khalal? Apa arti zalal? Khalalun artinya fasadun wa dha'fun. Itu arti khalal. Jadi dalam pengaturan Allah Ta'ala tentang segala sesuatu ini, itu tidak ada kerusakan dalam pengaturan Allah itu. Dan tidak ada kelemahan yang menyusup dalam pengaturan Allah tersebut. Wala zalalun. Zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Maka semua pengaturan Allah Ta'ala di alam semesta ini tidak ada satu kesalahan pun yang menyusup masuk dalam tadbirnya Allah itu. Wala nuqsan, dan tidak ada satu kekurangan pun yang menyusup masuk dalam pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Itu makna dari Al-Hakim. Alladzi la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalalun. Itu makna Al-Hakim. Khalalun artinya fasadun wa dha'fun, sedangkan zalalun artinya khata'un wa nuqsanun. Maka semua ciptaan Allah adalah penuh dengan kesempurnaan. Ya, walaupun mungkin manusia melihat kok seakan-akan tidak ada baiknya, tapi di balik itu pasti ada kebaikannya. Hanya kita tidak mengetahuinya. Allah yang mengaturnya. Allah Maha mengetahui. Karena Allah rahimun bi ibadihi. Karena Allah zat yang Maha pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya. Itu sifat Allah, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian di dalam firman Allah, contohnya surat Al-Baqarah 240, Allah berfirman, wallahu azizun hakim. Dan Allah dia Maha perkasa, lagi Maha bijaksana. Artinya hakimun fima qada baina ibadihi. Jadi Allah itu bijaksana dalam semua putusan yang Allah putuskan di antara hamba-hambanya dari perkara-perkara mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hakim artinya Al-Hakimu fi af'alihi wa aqwalihi. Allah itu Maha bijaksana dalam semua perkataan dan dalam semua perbuatan dan perkataannya. Fayadau al-asya'a fi mahalliha. Maka Allah meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya, wa hikmatihi wa adlih, dan Allah meletakkan segala sesuatu pada hikmah kebijaksanaannya dan pada keadilannya. Ini di antara makna dari Al-Hakim. Jadi Allah mempunyai hikmah. Sawa'un alimna ma na'lam minha ma na'lam au taqassarat uquluna. Taqassarat yani la tasilu uquluna ila tilkal hikmah. Akal kita tidak nyampe, pendek. Ya, tak nyampe kepada hikmah tersebut. Karena ketidakmampuannya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah Ta'ala berfirman, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih
bijak, ya, kebijakannya atau hukumnya, dan siapa yang lebih baik, ya, dari Allah dalam meletakkan suatu hukum bagi orang-orang yang yakin. Liqaumin yuqinun. Semua putusan Allah itu yang terbaik. Kemudian kita pindah pada sifat al-mahabbah. Tadi wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, itu surat Al-Maidah 50. Al-Maidah ayat 50 yang punya kitab. Kemudian sifat yang berikutnya al-mahabbatu. Kata Syekh rahimahullah taala, wa nu'minu bi anna Allah taala yuhibbu awliya'ahu. Dan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah taala mencintai para wali-walinya. Wa hum yuhibbunahu, dan mereka para wali-wali Allah itu juga mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Nah, sekarang tema dari Faqrah ini, kemudian beliau membawakan ayat-ayat tentang cinta, diantaranya fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka pasti Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka mencintai, yang dia mencintai mereka, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, kaum itu, wa yuhibbunahu, dan mereka kaum itu mencintai Allah. Al-Maidah ayat 54. Kemudian wallahu yuhibbus sabirin, juga Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat mahabbah. Makanya Faqrah atau tema dari alinea ini, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yuhibbu awliya'ahu, ini adalah isbatu sifatil hubbi wal mahabbati lillahi ta'ala. Isbatu, menetapkan sifat cinta Allah, bahwa Allah itu mencintai, ya, taliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan, dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi sifat ini ada pada Allah, jangan disamakan dengan sifat makhluknya, ya, karena Allah Maha Agung, Maha Besar, maka tidak boleh kita samakan sifat ini dengan sifat makhluknya. Intinya kita beriman, kita meyakini bahwa Allah mencintai. Allah mempunyai sifat cinta. Ya, karena ini ada ahlul kalam mentakwilkan makna ini. Makanya ahlus sunnah menetapkannya. Sekarang sifat al-hubbu wal mahabbah, sifatul hubbi wal mahabbah, ini adalah termasuk sifatun fi'liyatun. Jadi sifat cinta ini sifat fi'li. Sifat fi'liyah. Sifatun fi'liyatun thabitatun lillahi azza wa jalla, yang ada pada Allah Ta'ala bil kitabi wa sunnah, berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala yuhibbu awliya'ahu, dia mencintai hamba-hambanya, para kekasihnya, ya, para wali-wali Allah. Siapa wali Allah itu? Ini pertanyaan penting, ya. Siapa wali Allah itu? Disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang siapakah wali Allah itu dalam surat Yunus ayat 62-63. Tentang kalau ada yang orang bertanya siapa sih wali Allah itu,
apa orang bisa terbang, ya, atau orang bisa berjalan di atas air. Ya. Kalau dia bisa berjalan di atas air bukan wali Allah, apa begitu? Nah, ini pertanyaan penting. Ya, karena orang-orang awam, sebagian awam yang jahil, ya, itu mengatakan bahwa wali Allah itu harus ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu keanehan-keanehan, keluar biasaan yang harus mereka miliki. Contohnya apa? Jalan di atas air, ya. Hanya mengucapkan suatu langsung ada. Ya. Itu sebagian orang awam, sehingga kadang-kadang mereka, bahkan bukan kadang-kadang, mereka tidak bisa membedakan mana dukun, mana wali Allah. Ya. Mana tukang sihir, mana wali Allah. Nah, ini yang harus diluruskan. Nah, siapakah wali Allah itu? Yang menjawabnya Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63, Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka berduka cita. Siapakah mereka itu wali Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka wali Allah itu adalah, berdasarkan ayat ini, wali Allah itu adalah kullu mu'minin muttaqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah. Ya, siapa wali Allah itu? Kullu mu'minin muttaqin. Setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, fahuwa waliyun min awliyaillah, maka dia adalah wali Allah. Ukurannya iman dan takwa. Kalau dia beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, maka dia adalah wali Allah. Berdasarkan ayat ini. Nah, fa'alus sunnati wal jamaah yusbituna sifat al-hubbi wal mahabba lillah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat cinta, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Alama yaliku bihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat cinta ini tidak seperti apa yang ditakwilkan oleh para muawwilah, orang-orang yang mentakwilkan sifat Allah, yakni mentakwilkan yang memalingkan, yang merubah sifat yang disebutkan sifat cinta, dialihkan kepada makna yang lain. Itu namanya tahrif. Kata yang lebih indah dari tahrif adalah takwil. Ya. Jadi minuman keras itu, kalau dibilang minuman keras itu tidak bagus. Ya. Lebih bagus minuman segar. Ya. Pinjam nama. Padahal sebetulnya minuman keras atau minuman memabukkan. Supaya keren, jangan dibilang memabukkan, minuman segar. Jadi takwil itu yang dimaksud sebenarnya takwil oleh mereka adalah tahrif, merubah makna. Tapi lebih keren dikasih nama takwil. Padahal takwil ada makna yang benar. Takwil artinya tafsir. Itu arti takwil. Mentakwil mimpi itu menafsirkan mimpi. Jadi ada sisi benarnya. Tapi yang digunakan oleh al-muawwilah itu untuk memperindah nama mereka. Padahal mereka tahrif, muharrif, merubah. Ya, istawa dirubah menjadi istaula. Ya, Allah berada di atas arsy-Nya, dirubah menjadi Allah menguasai arsy-Nya. Berarti sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah Ta'ala. Terus tsumma stawa, kemudian Allah kuasai, itu artinya. Cuma kalau ngomong gitu bahaya. Makanya diindahkan bahasa itu. Ya, jadi bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti yang ditakwil dalam sifat al-hub wal mahabba, cinta Allah Ta'ala ini, sifat cinta
Mereka tidak mengatakan iradatus thawab. Karena orang-orang muharrif, ya, yang memalingkan makna ini, mereka mengatakan yang dimaksud dengan cinta, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Misalnya innallaha yuhibbul muttaqin, artinya Allah yuridu ats-tsawab lil muttaqin. Allah menghendaki memberikan yakni thawab, iradatus thawab. Ditakwilkan sifat al-hubbu wal mahabbah dengan sifat, dengan penakwilan iradatu ats-tsawab. Kama yaqulul muawwilah. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli orang-orang muawwilah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad ajma'a salaful ummah wa a'immatuha, bahwasanya para salaf umat ini dan imam-imam kaum muslimin semua ijma ala isbati mahabbatillahi ta'ala li ibadil mu'minin, yaitu mereka sepakat menetapkan sifat Allah, bahwa Allah cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, wa mahabbatihim lahu, dan bahwasanya mereka para hambanya yang beriman juga mencintai Allah Ta'ala. Wa hadha aslu dinil khalil imamil hunafa alaihissalam, dan ini adalah prinsip dasar agama al-khalil, itu Ibrahim alaihissalam, ya, yang Allah mengangkat dia sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya yang dicintainya. Itu dalil-dalil tentang sifat al-mahabbah. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda ma syara'ahu minal a'mali wal aqwal. Dan kami Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Ta'ala ridho. Allah ridho kepada apa yang disyariatkannya, berupa amal-amal perbuatan dan perkataan-perkataan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Allah ridho kepada itu semuanya. Ini adalah menjelaskan tentang isbat sifatir ridho lillah. Isbatu sifatir ridho lillahi ta'ala. Menetapkan sifat ridho, bahwa Allah itu ridho. Dia mempunyai sifat ridho. Wa yakrahu ma naha anhu minha, dan Allah benci apa-apa yang dilarang olehnya dari hamba-hambanya. Allah benci kepada larangannya. Mengapa Allah melarang? Karena Allah tidak senang pada yang dilarang itu. Ya, wa yakrahu, dan bahwasanya Allah benci ma naha anhu, terhadap sesuatu yang dilarangnya. Minha ay minal a'mali wal aqwal, baik dari perbuatan maupun perkataan yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu artinya Allah itu benci, Allah tidak menyayang. Ini juga berarti apa? Menetapkan sifat benci pada Allah Ta'ala. Allah tidak senang. Ini juga salah satu di antara sifat Allah. Makanya di sini ada dua sifat yang disebutkan, sifat ridho dan sifat benci. In takfuru, ini dalilnya. Qala Allah Ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, kalian tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Jadi kalau kalian kufur pada Allah, tidak bersyukur pada Allah, ya, maka sungguhnya Allah itu ghaniyun ankum, Allah tidak membutuhkan kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridho bagi hamba-hambanya kalau mereka itu kufur nikmat. Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang kufur nikmat, yang tidak bersyukur. Kita kembali kepada matannya kitab ini. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yaghdabu ala man yastahiqqul ghadaba minal kafirin wa ghairihim. Dalilnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah Ta'ala, diantaranya adalah surat Al-Fatah ayat ke-6. Adh-dhannina billahi dhanna as-saw, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Alaihim dairatus saw, mereka akan tertimpa keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka terhadap mereka.
yaitu orang-orang yang berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-6. Kemudian disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 106, juga dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala, walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi orang yang lapang dada, dia itu kufur. Kufur dengan lapang dada, dengan keinginan sendiri dia kufur. Fa alaihim ghadabun minallah, maka atas mereka murka dari Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Jadi Allah menyebutkan di sini, walakin man syaraha bil kufri sadran, orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang dengan sukarela dia itu kufur. Karena ada orang yang dia itu dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur, tapi hatinya tetap iman pada Allah. Ya, seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ketika dia disuruh untuk mengucapkan kalimat kufur, dia tanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada Ammar, bagaimana hatimu? Aku tetap tenang, iman pada Allah. Kata beliau, seandainya mereka mengulangi lagi, maka ulangi perbuatanmu itu. Jadi dia mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tetap mutmainnun bil iman, tetap tenang dan keimanan pada Allah Ta'ala. Nah, orang yang dimurkai Allah, yang dengan sukarela, lapang dadanya, dia kufur pada Allah Ta'ala, ini yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau seorang terpaksa, ditindas, ditekan, harus mengucapkan kalimat kufur, lalu dia mengucapkan kalimat kufur itu, tapi hatinya tetap beriman pada Allah, ini tidak mengapa. Karena keadaannya. Walakin man syaraha bil kufri sadran, fa alaihim ghadabun minallah, walahum adzabun azim. Banyak dalil-dalil tentang sifat ini, dan saya kira mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah pertemuan akan datang, entah ada ini atau anak lagi ujian, wallahu a'lam. Ya, tapi insyaallah tidak ada masalah sih sebetulnya. Apa sih hubungan antara ujian dengan kajian? Hanya bainal maghrib wal isya. Hanya setengah jam lebih itu alasan Ustaz ujian Ustaz. Padahal juga tidak belajar, duduk ngobrol kok. Ya, jadi insyaallah tetap ada kajian. Minggu depan kita lanjutkan sifat wajah. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Insyaallah pada pertemuan akan datang. Demikian saya kira cukup. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.